Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, seorang wanita bila ditanya mengenai pekerjaannya, kemudian ia menjawab ibu rumah tangga, mungkin ada perasaan minder, malu karena merasa itu bukanlah suaranya yang istimewa. Bahkan tidak jarang ada yang beranggapan percuma saja sarjana kalau akhirnya hanya menjadi ibu rumah tangga. Padahal jadi ibu rumah tangga adalah pekerjaan mulia, sumber kasih sayang keluarga, madrasah pertama bagi anak yang membangun dan memperkuat pondasi dalam sebuah keluarga. Tempat terbaik wanita adalah di rumah. Wanita pengejar karir dunia menganggap bahwa tempat mereka adalah di kantoran, bersolek dan berpakaian ketat. Berangkat pagi, pulang sore hari bahkan malam, tak tahu masihkah ada waktu untuk melayani suami atau memperhatikan anak. Padahal wanita yang betah di rumah dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihapuskan dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab yang artinya, "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Maka sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai ahlul bait dan membayarkan kamu sebersih-bersihnya." Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Dari Ummu Salamah, Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah diam di rumah-rumah mereka." Hadis riwayat Ahmad. Keberadaan seorang ibu dalam sebuah rumah tangga sangat amat berharga dan menjadi salah satu peran penting dalam pembangunan peradaban bangsa. Anak yang lahir dari seorang ibu yang memiliki pegangan teguh terhadap agama akan berpengaruh besar terhadap perkembangan akhlak anak bangsa. Menjadi ibu rumah tangga bahkan bisa membuka kesempatan untuk mendapatkan pahala setara dengan pahala laki-laki yang pergi berjihad. Asma bin Yazid, seorang wanita yang cerdas dan pemberani, menemui Rasulullah SAW kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, laki-laki memiliki keutamaan dan mereka juga berjihad di jalan Allah. Apakah bagi kami kaum wanita bisa mendapatkan amalan orang yang berjihad di jalan Allah?" Rasul bersabda, "Wanita yang selalu berbuat baik pada suaminya, membahagiakannya, dan mencari keridhoannya, maka dia akan mendapat pahala yang sama dengan suami mereka." Seorang muslimah berkewajiban senantiasa menjaga diri agar tidak menimbulkan fitnah karena wanita adalah aurat. Jika seorang wanita keluar dari rumahnya, maka setan akan mengawasinya dan membuat orang lain indah memandangnya. Disebutkan dalam hadis Abdullah, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya wanita itu aurat. Jika dia keluar rumah, maka setan menyambutnya. Keadaan wanita yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia berada di dalam rumahnya." Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Tirmizi. Wanita merupakan fitnah terbesar bagi laki-laki. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Utsman bin Zaid, Nabi bersabda, "Aku tidak meninggalkan satu godaan pun yang lebih membahayakan para laki-laki selain fitnah wanita." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi mengatakan yang dimaksud godaan wanita bisa jadi di dalamnya adalah istri, karena ada di antara para istri yang membuat suaminya jauh dari Allah. Rasulullah pernah ditanya siapakah wanita yang paling baik, beliau menjawab, "Ya, itu yang paling menyenangkan jika dilihat oleh suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci." Hadis riwayat Al-Asy'ari dan Ahmad. Wanita terbaik adalah mendampingi suami dalam setiap keadaan, serta menyenangkan hati suami, bertanggung jawab untuk mengurus rumah dan anak-anaknya. Anak adalah titipan Allah Ta'ala yang kelak orang tuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya. Kepala negara adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya mengenai hal itu." Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang beriman, menjadi seorang ibu rumah tangga adalah menjadi wanita yang mulia, wanita pilihan, dan wanita terbaik dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan penutup para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Anbiya yang artinya, "Tidaklah aku mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam." Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Bentuk rahmat beliau adalah mengajarkan kebaikan kepada seluruh umat dari kalangan jin dan manusia, sehingga mereka mendapat ridho dari Sang Pencipta. Lebih dari itu, terdapat beberapa dalil khusus di mana Nabi Muhammad SAW berdakwah mengajak para jin untuk masuk Islam. Ingatlah, ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu dan mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaan Al-Quran, lalu mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya bangsa jin untuk memberi peringatan. Quran surat Al-Ahqaf ayat 29. Ibnu Katsir menukil keterangan dari Ibnu Abbas bahwa jumlah mereka ada 7 jin yang semuanya rajin ibadah. Tafsir Ibnu Katsir ayat 289. Setelah para jin itu mendengarkan Al-Quran dan mereka beriman kepadanya, mereka kembali dan mendakwahi kaumnya di kalangan jin. Allah ceritakan di lanjutan ayat, mereka berkata, "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Maka mereka itu dalam kesesatan yang nyata." Quran surat Al-Ahqaf ayat 30-32. Kemudian dinyatakan dalam riwayat Ahmad, Muslim, Tirmidzi dan yang lainnya bahwa Alqamah bertanya kepada sahabat Ibnu Mas'ud, "Apakah ada di antara kalian yang ikut bersama Rasulullah SAW pada malam beliau bertemu jin?" "Tidak, hanya saja pada suatu malam sebelumnya kami bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba kami kehilangan beliau, dan kami pun mencari beliau di lembah dan semak-semak, hingga kami mengatakan beliau dibawa pergi oleh jin. Malam itu kami menjalani malam paling buruk. Di pagi harinya, tiba-tiba beliau datang dari arah Hiro. Kami pun segera menyambut beliau, 'Ya Rasulullah, kami kehilangan engkau dan kami berusaha mencari engkau, namun kami tidak berhasil menemukan engkau, sehingga kami merasa sangat sedih di malam itu.' Jawab Nabi SAW, 'Ada seorang dari kalangan jin yang mendatangiku, aku pun pergi bersamanya dan aku bacakan ayat Al-Quran kepada mereka.'" Ibnu Mas'ud melanjutkan ceritanya, "Kemudian Nabi SAW pergi bersama kami. Kami pun melihat bekas mereka dan bekas api mereka, dan mereka meminta bekal hidup. Lalu Nabi SAW bersabda, 'Pada setiap tulang hewan yang disembelih secara syar'i akan berisi penuh daging di tangan kalian, dan setiap kotoran hewan ternak menjadi makanan binatang kalian, yaitu jin.' Kemudian Nabi SAW mengingatkan, 'Janganlah kalian melakukan istinja dengan tulang dan kotoran, karena itu makanan saudara kalian dari jin.'" Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Tirmidzi dan yang lainnya. Sahabat yang beriman, itulah bentuk rahmatan lil alamin di diri Rasulullah SAW yang mampu berdakwah dengan jin. Semoga kita mampu meneladani sikap beliau agar kita termasuk umat yang diakui oleh beliau. Amin. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.